Nah, pemirsa, kita akan mengelilingi lagi dari Candi Abang ini. Nah, ini di depan kita juga ada batu bata bagian dari Candi Abang. Kita akan naik, pemirsa. Oh, ternyata ada candinya, pemirsa ini. nah di balik ini gundukan tanah di sini ada candinya di sini, pemirsa. Nah, ini kira-kira apa ya, Mas? Kayak patok ya, Dek. Yang sering melakukan ritual atau sembahyang di tempat Yang Gua Sentono. sembahyang di Iya. Gua Sentono ya. Iya. Jadi Masnya ini jadi dan ini masnya ini dari India gitu ya. Jadi beliau di sini sembahyang untuk apa? Memuja leluhurnya, Mas iya. ya. Kan ada 3 curug ya, Mbak ya. 3 curug atau 3 lurung itu, tapi fungsinya berbeda-beda. Yang utama tuh sebenarnya kita sebelum kesini duluan. Oh, itu. Iya, kesini duluan. Itu tadi yang saya bilang tadi, Agnotra, tempat pemujaan. Nah, kalau orang tua saya kan dari nenek saya kan memang dari India, langsung kita dari India, kita dibawa dari zaman penjajahan Belanda waktu itu. Untuk dari zaman kolonial itu kita dipekerjakan, leluhur saya dipekerjakan untuk persawitan sama perkebunan. Tapi tahu nggak, pemirsa, ternyata Mas ini tuh Mas Anan ini ternyata tuh Muslim ya, Mas ya? Muslim saya. Masnya tuh Muslim loh, Mas. Mualaf saya. Ya, mualaf. Sejak kapan, Mas, sudah jadi mualaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa Wisata Nusantara, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat selalu. Nah, hari ini kami berkesempatan untuk berkunjung ke Candi Abang. Candi Abang ini letaknya di daerah Berbah, Sleman, Yogyakarta. Nah, kita nanti akan mengulik tentang Candi Abang, situs Candi Abang ini seperti apa, sejarahnya seperti apa. Ikuti terus perjalanan kita hari ini. Nah, pemirsa, kita akan keliling ke situs Candi Abang ini. Nah, ini tuh kayak kita tuh berada di Bukit Teletabis, pemirsa. Ya. Kita akan memutar ya. Kita akan keliling, kita akan melihat seperti apa Candi Abang ini. Nah, pemirsa, ini kayaknya sini tempatnya juga enak nih, pemirsa, kalau buat kita nyore, duduk-duduk di sini sambil. Nah, pemirsa, ini adalah batu bata yang tadi ini ya dikatakan batu bata merah. Ini kita keliling ini. Nah, kita akan keliling lagi. Banyak, pemirsa. Wah, ternyata memang luas, pemirsa, tempatnya. Kayak Bukit Teletabis loh, Mas, tuh. Bagus banget loh tuh. Apa itu? Kita lihat ya, kita dekatin. Ini juga batu bata merahnya masih tadi sambungan dari yang tadi.
atau Padma segi lima, yang ini mungkin ya, Dok? Oh, kemungkinan ini yang tadi disebutkan sebagai Padma ya. Oh iya, ini segi lima ini Mas kayaknya. Iya. Nih pemirsa, Nih. Ini bentuknya seperti ini. Dan ini kayaknya kemungkinan di dalamnya kayaknya masih ada ya, masih ada benda-benda apa berbakala lainnya. Nah, pemirsa, kalau mau ke Candi Abang itu kalau arahnya dari Jogja itu tinggal ke arah Jalan Wonosari itu, dan di Google Map sudah ada tulis Candi Abang. Dan kalau ke sini itu nanti tidak ada penjaga atau segala macam, bisa langsung masuk ke sini. Nah, kita akan melihat lagi. Kita akan ke atas ya, Dok? Nah, kita akan mencoba ke atas, pengen lihat situasi di atas seperti apa. Yang gede ya, Mas. Kita akan naik pemirsa. Mas dulu. Itu. Aku nggak ada itu. Oh, ternyata ada candinya pemirsa nih. Nah, di balik ini gundukan tanah, di sini ada candinya di sini pemirsa. Nah, ini kira-kira apa ya, Mas? Kayak patok ya, Dok? Seperti patok ya. Nih. Nah, ini bisa dilihat pemirsa. Ini juga batu bata. Susunan batu batanya, batu bata berwarna merah. Ini masih ada di dalam tanah loh pemirsa. Jadi seperti apa? Di dalam gundukan ya, Dok? Gundukan tanah gitu. Ternyata dalam gundukan tanah ini terdapat dari banyak batu bata berwarna merah ini. Lihat pemirsa, di sekeliling kita. Lihat tuh, isinya batu bata semua. Akan naik lagi. Kita akan naik lagi pemirsa. Kita akan lihat di atas ada apa ya. Yuk. Ujungnya. Oh. Alhamdulillah. Nyampe puncak. Alhamdulillah sudah sampai puncak pemirsa. Ini bisa lihat, ini bahkan di atas batu batanya besar-besar pemirsa, sejengkal ini. Nih, sampai sejengkal. Wah. Nah pemirsa, situs Candi Abang ini terletak di puncak bukit dan secara administratif itu terletak di Dusun Blambangan, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Nah, penamaan Candi Abang ini oleh masyarakat karena Candi Abang ini merupakan bahan bangunan yang digunakan dari batu bata yang berwarna merah, atau dalam bahasa Jawa sering disebut abang. Penempatan bangunan candi di atas bukit itu ada hubungannya dengan kepercayaan masyarakat pada waktu itu, bahwa tempat yang tinggi dianggap sebagai tempat yang suci atau tempat tinggalnya dewa-dewi. Tinggalan purbakala lain di kawasan situs Candi Abang itu ada Gua Sentono dan Gua Jepang. Kemudian kondisi existing situs Candi Abang adalah sebuah bukit yang mempunyai ukuran tinggi 6 meter dan diameter 40 meter. Keistimewaan dari Candi Abang ini adalah bahan bangunannya terbuat dari batu bata, dan itu berbeda dengan candi-candi pada umumnya yang terbuat dari batu andesit. Namun, saat ini bangunan tersebut hanya tinggal gundukan tanah yang ditumbuhi rumput dengan cekungan di bagian
puncaknya, dan sebagian masih terlihat susunan batu candi yang terbuat dari batu bata. Di sisi selatan situs Candi Abang terdapat batu andesit berbentuk padma persegi 8 dan dalam kondisi pecah terbagi 2. Nah, kemudian kemungkinan itu merupakan sebuah lapik arca. Nah, berdasarkan data mengenai situs Candi Abang itu tidak banyak yang diketahui. Kalau menurut catatan tertua tentang Candi Abang terdapat pada laporan ROD di tahun 1915. Dan dalam ROD tahun 1915 itu disebutkan bahwa di Candi Abang pernah ditemukan sebuah lingga dan arca Buddha. Lingga adalah lambang Dewa Siwa, dewa tertinggi dalam agama Hindu. Di situs Candi Abang juga pernah ditemukan sebuah prasasti pendek pada tahun 1932. Kemudian prasasti tersebut berisi tentang pertanggalan dengan angka tahun 794 Saka atau 872 Masehi. Namun, pertanggalan tersebut belum dapat dipakai sebagai pertanggalan tahun pendirian Candi Abang. Data arkeologis lain diperoleh dari hasil tes pit atau ekskavasi, yaitu ditemukan sisa-sisa struktur bangunan candi yang dibuat dari bahan batu bata. Terungkap juga bahwa Candi Abang terdiri dari satu bangunan dengan satu halaman yang diperkirakan berukuran panjang 65 meter dan lebar 64 meter. Namun, hasil penelitian tersebut melalui tes pit tersebut itu belum dapat mengungkap banyak tentang Candi Abang ini, sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Nah, pemirsa wisata Nusantara, ketika kita misalnya berkunjung ke sebuah situs candi atau situs cagar budaya atau manapun, kita harus ikut serta untuk menjaga dan melestarikannya, karena ini adalah peninggalan-peninggalan leluhur kita dan kita harus ikut serta untuk tetap menjaganya. Nah pemirsa, ini candi yang sangat bagus sekali loh. Ini ya di Gundukan itu ada candinya loh. Pada ngerasa nggak kalau zaman sekarang ini, tahun-tahun sekarang dari 2023 awal sampai sekarang itu ada istilah adalah zaman kolobendu pemirsa, atau ya diartikan itu kekacauan. Contohnya itu seperti apa ya? Contohnya itu seperti saudara sama saudara itu saling bermusuhan. Entah itu karena ada suatu permasalahan atau entah warisan atau apa. Jadi mereka itu rela kehilangan saudaranya. Sama-sama orang Nusantara itu pada tawuran. Orang-orang yang jujur itu ditertawakan, disingkirkan, tapi orang yang jahat itu malah naik pangkat pemirsa. Jadi anak lupa dengan orang tua lupa dengan anak. Itulah zaman kolobendu pemirsa, zaman kekacauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa wisata Nusantara, saat ini kita setelah tadi dari Candi Abang, kita sekarang ke Gua Sentono. Masih di satu area ya, satu lokasi di daerah Berbah, Sleman, Yogyakarta. Nah, ini kita berada di depan. Di sini ada 3 gua. Ini ada 1, 2, ada yoninya ya. Dan di dalam itu ternyata ada yoninya. Kemudian yang di tengah itu ada relief-reliefnya. Yang gua ketiga juga sama, ada reliefnya. Nah, kita pengen tahu lebih dalam soal Gua Sentono. Yuk kita cari tahu lebih dalam. Ya, pemirsa, ini saat ini saya sudah Kebetulan bersama. ya. Kebetulan di sini juga ada apa ya? Kita disebut apa ya Mas ya di sini? Ya saya. Ya istilahnya gimana ya? Yang sering melakukan ritual atau sembahyang di tempat Yang Gua Sentono. sembahyang di Iya. Gua Sentono ya. Iya. Jadi Masnya ini jadi dan ini masnya ini dari India gitu ya. Jadi beliau di sini sembahyang untuk apa? Memuja leluhurnya Mas Iya, ya. betul, Mbak. Lalu saya dengan Mas siapa ini? Nama saya Anan, Mbak. Mas Anan. Mas Anan mungkin bisa diceritakan sedikit terkait gua di sini Mas. Boleh. Oh, Gua Sentono, Mbak. Iya. Di sini kan ada 3 curug ya, Mbak ya. 3 curug atau 3 lurung itu, tapi fungsinya berbeda-beda. Yang utama tuh sebenarnya kita sebelum kesini duluan. Oh, itu. Iya, kesini duluan. Itu tadi yang saya bilang tadi, Agnotra, tempat pemujaan. Nah, setelah dari situ baru kesini Baru ke tengah. ke tengah. Nah, yang di sini tuh tempat terakhir. Itu untuk menenangkan diri, meditasi, merenung semuanya segala macam di sini. Makanya dulu ini dibuat dulu memang bukan candi. Tempat para pendeta-pendeta itu dulu di sini tempat untuk
istilahnya meditasi, menuntut ilmu semua di sini. Dalam arti Mungkin kita agak maju sedikit ya, dalam Mas. arti itu ilmu keagamaan ya Mbak ya. Iya. Keagamaan. Ilmu keagamaan, Iya. bukan ilmu yang lain. Ya, Ilmu betul. Mas mungkin bisa dijelasin ya Mas. Mas kan berasalnya dari India nih, Iya. kan sudah juga tinggal di Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan Mas tentang seluk beluknya Mas ini kok bisa sampai di sini? kok bisa sampai di sini gitu seperti apa? Oh gitu. Iya. Kalau orang tua saya kan dari nenek saya kan memang dari India, langsung kita dari India, kita dibawa dari zaman penjajahan Belanda waktu itu. Untuk dari zaman kolonial itu kita dipekerjakan, leluhur saya dipekerjakan untuk persawitan sama perkebunan. Terus kita dikirim waktu itu leluhur saya ke Sumatera Utara. Begitu kemerdekaan oleh Pak Soekarno dikasih pilihan mana yang mau kembali, mana yang bertahan. Ternyata leluhur saya tuh memilih bertahan. Terus nenek saya sudah meninggal, tinggal orang tua saya atau ibu bapak saya di Medan. Terus saya merantau ke Yogyakarta. Nah, berarti saat ini Mas sudah tinggal di Jogja ya? Iya, dan KTP juga Jogja, istri juga dapat orang Jogja asli, orang Jawa. Tapi tahu nggak pemirsa, ternyata Mas ini tuh Mas Anan ini ternyata tuh Muslim ya Mas ya? Muslim saya. Masnya tuh Muslim loh Mas. Mualaf saya. Sejak kapan Mas sudah jadi mualaf? Sekitar 10 tahun, Mbak. 10 tahun. Iya. Nah, tapi walaupun mualaf tetap ini ya Mas ya, Iya, melakukan karena kan bagi saya ini kan leluhur, Mbak. Leluhur, masalah kita keyakinan kan kita punya keyakinan masing-masing, tapi kalau ini kan bakti kita ke leluhur kita. Kita jangan pernah melupakan sejarah kita, dari mana kita datang dan leluhur kita dari mana asal dia. Mas, Bisa dijelaskan mungkin yang bisa dijelaskan paling ujung dari dulu itu paling Mas? kanan ini. Iya. Kalau paling kanan itu kalau saya melihatnya itu Ganesha, tapi memang itu belum jadi. Karena kalau kita lihat ini banyak bangunan relief yang belum jadi sebenarnya. Nah, mungkin ditinggalkan dahulu, saya kurang paham sebabnya apa, tapi itu Ganesha memang belum jadi. Terus di depannya Ganesha tuh ada namanya macam lubang itu Agnihotra. Agnihotra itu tempat pemujaan, memohon satu berkah seperti mungkin hasil panen segala macam, wabah penyakit. Mereka berdoanya di situ. Baru di sini tempat utama sebenarnya. Yang tengah. Iya, ini tempat utama. Baru di sini tuh tempat meditasi. Yang terakhir. Oh, gitu. Terakhir. Mas mungkin bisa dijelasin Ini yang ada tengah. tiga relief ya Mas? Ada Iya. 3 relief yang di tengah ini, boleh dijelasin Mas? Yang tengah itu udah jelas Dewa Siwa. Dewa Siwa, iya, udah jelas Dewa Siwa, dia lagi meditasi. Walaupun banyak yang bilang itu Buddha, tapi bukan. Di sini mutlak Hindu. Kenapa dia bisa bilang mutlak Hindu? Karena sudah jelas Lingga Yoni itu melambangkan Dewa Siwa. Dan itu satu-satunya Lingga Yoni yang menyatu langsung dengan ini ya Mas? Batu, betul. Batu ini ya? Iya, Ya, jadi ini satu-satunya yang di satu-satunya. negara ini ya Mas ya? Enggak, di Pulau Jawa. Pulau Jawa ya? Iya. Oh, Pulau Jawa. Iya. Nah, Mas, yang itu Dewa Siwa itu diapit oleh siapa itu Mas? Itu diapit kalau umpamanya kita ngikuti sejarah di sini, itu ada istilahnya Durga Maheswara sama kalau bahasa kita Indianya itu apa? Sanglikarpe, itu panglima. Jadi gini loh pemirsa, kita tuh waktu kesini, Penjaganya ya, atau kita tuh waktu kesini tuh ketemu sama Mas Atan ini. Beliau ini sedang membawa dupa, terus bunga. Saya kira tuh bener-bener murni Hindu loh. Ternyata beliau ini Muslim loh pemirsa tuh. Iya. Tapi beliau ini tetap ini ya Mas, hormat kepada leluhur ya Mas, Tetap ya, menjaga hormat. Iya. leluhurnya. Iya. Nah, Mas, ini kan di relief di gua-gua ini kan di depan seperti ada lubang-lubang ya Mas ya. Di depannya ini ada lubang. Nah, ini ada maknanya atau fungsinya? ada fungsinya, Mbak. Fungsinya ketika seseorang ada niat datang kemari, biasanya Lingga Yoni itu dimandikan. Karena Lingga Yoni ini memang harus identik dengan air. Jadi dia dimandikan tergantung air, kadang susu, kadang madu, ataupun sari-sari buah-buahan. Airnya nanti tuh mengalir ke lubang yang depan ini. Oh, depannya. Iya. Terus air itu bagi yang mempercayai bisa digunakan untuk kesembuhan. Obat ya Mas ya? Iya, kepercayaan toh. Kepercayaan mereka menggunakannya, atau kadang banyak yang membasuh wajah. Kalau ada penyakit, ada sesuatu yang diderita ya dibasuh seperti itu. Kalau yang di depannya ini Mas, gua yang ketiga ini ada tuh lubang juga, itu apakah? Sama fungsinya, Mbak. Fungsinya sama. Fungsinya sama. Iya. Ini diberkakan era siapa ya Mas kalau boleh tahu? Kalau eranya udah jelas, Mbak, Medang Kauripan. Kauripan. Jadi usianya lebih kurang ya 1000 tahunan.
1000 tahunan. 1000 tahun. Iya, udah pasti. Mas kenapa sebagai apa dari keturunan India aslian itu kenapa orang India itu kebanyakan itu menyembah atau gimana ya istilahnya menyembah Dewa Siwa sama Ganesha itu kenapa Mas? Jadi istilahnya di India itu karena terlalu banyak sekali dewa-dewa, mungkin ribuan dewa, bukan mungkin kita hanya mengerti beberapa aja, tapi di situ tuh ada ribuan. Jadi setiap wilayah itu punya istilahnya siapa yang dimuliakan di situ. Nah, istilahnya mereka tuh penyembahnya itu disebut Bhakta. Tapi untuk seluruh dunia Bhakta yang paling banyak tuh Bhakta Dewa Siwa. Yang paling banyak di seluruh dunia itu, dan situs-situs tuh yang bisa kita ketemukan tuh ya Dewa Siwa, baru Wisnu. Seperti di Jogja, Candi Dewa Brahma kan sama sekali nggak kita ketemukan. Cuman arcanya aja yang ada di Prambanan. Tapi kan Bhaktanya, pemujanya kan nggak ada. Itu Dewa Brahma. Kalau Wisnu kita ketemunya cuma satu candi, Candi Barong. Tapi kan untuk pemuja Bhaktanya di Indonesia ada tapi nggak terlalu banyak. Tapi kalau pemuja Dewa Siwa di Indonesia banyak juga. Jadi dia tuh Bhakta, Mbak. Kenapa mereka lebih condongnya ke Dewa Siwa? Ya mungkin Dewa Siwa ini universal. Jadi dia tidak mengikat dan tidak terikat. Ya, kalau di Islam contohnya seperti berdewa-dewa seperti para nabi gitu ya Mas? Kalau dewa itu ya sama seperti nabi. Ya, nabi kita kan ada 25, tapi sebenarnya kan juga lebih. Iya. Ya, yang terdata lebih itu kan yang 25 itu yang inti ya Mas? Yang inti. Tapi kan ada juga yang tidak terdata seperti Wali Songo. Wali Songo kan 9, tapi kan ada juga wali-wali yang lain. Istilahnya begitu, sama seperti dewa-dewa nih. Dewa ini kan manifestasi. Manifestasi istilahnya, perubahan wujud yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Jadi kalau di India sendiri itu sebenarnya penciptanya tuh ada sendiri gitu ya Mas iya, ya? Penciptanya. Ya tetap Tuhan Esa tunggal kan. Tetap satu. Tuhan ya. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa tuh ya bukan Tuhan, mereka tuh dewa. Dewa tuh fungsinya apa? Ya seperti kita para nabi lah, menyebarkan kebaikan, apa yang kurang baik itu ya diluruskan. Makanya setiap generasi itu kan selalu turun manifestasi lain untuk memperbarui keadaan tatanan yang serusak. Nah, Mas, ini saya kan tadi kan kalau saya lihat kan ini ada dekat sini kan ada situs Payak ya Mas. Iya. Ada situs Payak, terus Gua Sentono, terus kemudian ada Candi Abang. Ini ada hubungan atau gimana Mas? Kalau menurut saya ada hubungan, Mbak. Gimana Mas? Karena kan udah jelas situs Payak itu kan pertirtaan, sumber air. Cuman ya airnya sekarang sudah hilang. Cuman tinggal situsnya aja. Tapi kan itu udah jelas. Situs Payak itu pertirtaan. Jadi zaman dahulu itu mungkin para pendeta atau masyarakat yang ingin beribadah di sini tuh mereka menyucikan diri di situs Payak, baru mereka jalan kaki kemari. Cuman antara Candi Abang dan Gua Sentono ini mana yang duluan saya kurang paham, tapi tetap konsepnya sama, dari sana kemari. Karena kan dari Gua Sentono ke Candi Abang kan juga dekat, dan Candi Abang juga kita ketemukan lingga yoni. Walaupun itu dikatakan candi Hindu, candi Buddha, tapi kan tetap ada lingga yoninya juga. Nah, itu. Kita akan lihat Mereview. mereview ya sedikit ya. Iya. Nah, pemirsa, ini tadi kalau Mas Anan menjelaskan ini di sini tadi kita mulai dari yang sebelah kanan. Nah, ini biasanya bagi yang ada kayak seperti persembahan, ini ada kotak di sini. Jadi dikasih hasil-hasil pertanian, hasil kebun itu disebelahkan di sini. Dan ini tadi adalah relief Ganesha, tapi belum sempurna. Nah, kemudian di bagian tengah ini Dewa Siwa. Kemudian ini ada lingga yoni yang dia posisinya menempel di dinding sini. Langsung ya. Langsung Jadi nempel. ini lingganya ini seperti langsung dipahat dari batu besarnya ini pemirsa. Jadi ini lingga ini ya, ini satu-satunya di Pulau Jawa ini yang seperti ini ya. Nah, seperti kata Mas Anan tadi, ini tuh dulu waktu upacara ya ritual ini tuh di ujung itu dikasih seperti susu atau madu atau sari-sari buah terus mengalir ke sini pemirsa. Ini. Nah, mengalir ke sini. Nah, nanti di sini diambil Bisa untuk cuci muka, untuk membasuh pengobatan. atau kalau sakit bisa untuk dibasuhkan. Nah, itu. Nah, di sini juga ada lingga yoni. Lingga di situ untuk ritual di sini pemirsa.
Nah, di situ. Ya, iya Mas. Udah tadi. Nah, di sini juga ada 4 relief, di situ satu kanan 2, di kiri ada 2 ya. Nah, di sini juga ada lubangnya juga di sana seperti itu. Nah. Ini ada relief. Dan wilayahnya. Pemirsa, sekian perjalanan kita hari ini di Gua Sentono. Ikut terus perjalanan kita berikutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum, salam rahayu, rahayu, rahayu.